Amsal 14 ayat 6 mengatakan, si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Amsal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak mengalami tekanan di dalam hidupnya. Bahkan Tuhan Yesus ketika turun ke bumi pun, ia mengalami tekanan-tekanan yang serupa seperti yang kita alami saat ini. Tetapi semua itu tidak berkuasa untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, sebab Dia adalah Allah. Tekanan dunia dapat membuat manusia bisa mengalami luka, bisa mengalami pahit, bahkan pergeseran moral di dalam diri. Salah satu pergeseran moral yang paling nyata adalah bagaimana manusia menjadi suka untuk membicarakan atau melakukan hal-hal yang jahat kepada sesamanya, atau mungkin suka berprasangka buruk kepada orang-orang sekitarnya yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang menghakimi. Faktanya semua manusia pasti memiliki atau pernah memiliki kemauan untuk mencemooh atau mengucapkan kata-kata daging yang negatif di mata Allah. Karena tidak ada satupun manusia biasa yang sempurna. Hal ini tidak terlepas dari orang-orang Kristen juga. Karena orang-orang Kristen juga sama-sama orang yang butuh diluruskan jalannya oleh Tuhan seperti manusia-manusia lainnya di muka bumi. Hanya saja kita sebagai orang Kristen telah mendengar Injil kebenaran dan diberikan anugerah untuk dipilih menjadi anak-anak Allah. Sekalipun kita tidak sempurna secara kekuatan sendiri. Oleh karena itu, dua ayat tersebut saya sampaikan untuk menyadarkan kita semua bahwa secara daging kita memiliki kemungkinan untuk mencemooh sesama kita manusia. Supaya sekalipun ada yang dimampukan Tuhan untuk lebih banyak berdiam di bawah kaki Tuhan dan menahan mulutnya, tetapi bagi yang Kristennya masih terjatuh ke dalam dosa mencemooh sesamanya dan masih bergumul di dalam dosa tersebut, supaya mereka semua dibebaskan dari tuduhan dan penghakiman. Karena yang mampu menahan mulutnya adalah hasil bantuan tangan Tuhan dan bukan karena kekuatan kegagahannya sendiri dia bisa menjadi suci. Dan bagi yang masih berada di dalam dosa tersebut, yang masih bergumul di dalam dosa tersebut, sekalipun dia telah menerima Kristus sebagai juru selamat yang hidup, diberikan kesempatan untuk bertobat. Karena setiap manusia itu memiliki 2-3 masalah yang sama dan serupa di dalam diri mereka masing-masing. Hikmat dari kedua ayat tersebut adalah orang yang mencari Tuhan pasti mendapat pengertian akan cara pandang Tuhan terhadap dunia di sekitarnya. Tetapi orang yang terus mencemooh memperberat masalah hidupnya sendiri. Karena kehendak daging manusia berujung kepada keinginan untuk menuntut, dan keinginan itu akan membawa penderitaan bagi diri mereka sendiri. Lawan setiap keinginan untuk mencemooh dan serahkan hati kita kepada Tuhan. Maka jalan kita pasti diluruskan dan kita akan mengerti cara menerima dunia di sekitar kita dengan kasih. Karena bukan lagi cara pandang kita, tetapi cara pandang Tuhan yang bekerja di dalam diri kita.